Ketika kepulanganku sore itu menyambut pemandangan ayah dan ibuku tersungkur di jalanan hujan akibat diusir secara biadab oleh suami dan ibu mertuaku, habis sudah batas kesabaranku sebagai seorang istri. Mereka lupa bahwa rumah mewah yang diperebutkan ini murni milikku, dan detik itu juga, aku membalikkan keadaan dengan melempar balik mereka ke jalanan tanpa tersisa. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Gerimis tipis yang mengguyur kawasan perumahan elit ini terasa dingin menusuk kulit, namun hawa panas yang membakar dadaku jauh lebih menggelegar saat mobilku berhenti tepat di depan gerbang rumah. Mataku terbelalak menyaksikan pemandangan biadab di hadapanku, ayahku yang renta duduk bersimpuh di atas paving blok yang basah. Sementara ibuku menangis terisak sambil memeluk koper tua kami yang sengaja dilempar ke jalanan. Di atas teras rumah mewah itu, Rian, pria yang baru 2 tahun ini kunikahi, berdiri tegak dengan tangan bersedekap, berdampingan dengan Ibu Ratna, ibu mertuaku, yang tersenyum culas tanpa sedikit pun rasa iba melihat orang tua yang telah melahirkanku dianiaya seperti binatang. Tanpa mematikan mesin mobil, aku melangkah keluar dengan cengkeraman erat pada tas bahuku, mengabaikan rintik hujan yang mulai membahasi kain hijab dan pakaian kerjaku. Langkah kakiku berderap tegas menembus genangan air, memotong gelak tawa kecil yang sempat keluar dari bibir Ibu Ratna saat melihatku mendekat. Kebencian yang selama ini kupendam rapat-rapat demi menjaga martabat rumah tangga seketika meledak, menggantikan rasa hormat yang dulu selalu kuberikan pada wanita paruh baya bertabur perhiasan emas di hadapanku ini. "Apa-apaan semua ini, Mas?" teriakku lantang, menatap Rian tepat di manik matanya dengan nada suara yang bergetar menahan amarah yang teramat sangat. Rian hanya melirikku dengan tatapan meremehkan, merapikan kerah kemeja kasualnya seolah-olah tindakannya mengusir orang tuaku di tengah gerimis adalah hal biasa yang tak perlu diperdebatkan. Belum sempat pria itu menjawab, Ibu Ratna sudah melangkah maju 1 tapak, membusungkan dada dengan perhiasan di pergelangan tangannya yang berkilauan diterpa lampu teras. "Kamu tidak usah berteriak pada suamimu, Maya. Kamu harusnya sadar diri, orang tuamu yang tidak tahu malu ini sudah seminggu menumpang di sini tanpa memberikan kontribusi apa-apa." Sergah Ibu Ratna dengan suara melengking yang sengaja dikeras-kerasnya agar terdengar oleh beberapa tetangga yang mulai mengintip dari balik pagar. Rumah megah seperti ini tidak pantas dihuni oleh orang kampung kusam yang cuma bikin kotor keramik mahal. Rian yang berhak menentukan siapa yang boleh tinggal di rumahnya. Dadaku naik turun menahan gemuruh emosi yang hampir membuat mataku memanas, namun aku menolak membiarkan 1 tetes pun air mata jatuh di depan 2 manusia picik ini. Aku berpaling sejenak menatap ayah yang berusaha bangkit dengan tubuh gemetar, dibantu oleh ibu yang terus mengusap air matanya dengan ujung daster yang mulai basah kuyup. Melihat keluhuran hati orang tuaku yang tetap diam dan tak membalas makian itu membuat hatiku teriris, sekaligus membakar sisa-sisa kesabaranku hingga tak berbekas. "Rumah Rian?" bisikku lirih namun penuh nada penekanan yang dingin, membuat senyum meremehkan di wajah Rian perlahan memudar. Aku merogoh tas kerjaku dengan gerak cepat, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapi dan menepukkannya ke telapak tanganku sendiri. "Mas Rian, tolong jelaskan pada ibumu yang terhormat ini, rumah siapa yang sebenarnya sedang kalian pijak saat ini sebelum aku memanggil pihak keamanan untuk menyeret kalian berdua." Rian mendadak pucat pasi ketika melihat sampul amplop coklat yang sangat dikenalnya itu, sebab ia tahu betul dokumen apa yang tersimpan rapi di dalamnya. Ibu Ratna yang tak paham situasi justru semakin menjadi-jadi, menarik lengan anaknya kasar dan mendelik padaku. "Jangan coba-coba menakut-nakuti ibu ya, Maya. Rian ini suamimu, kepala keluarga di sini. Semua yang ada di rumah ini adalah milik suamimu, termasuk kamu dan barang-barangmu.
Cukup, Bu. Diam. Bentak Rian tiba-tiba dengan suara gemetar, membuat ibunya tersentak kaget dan menatap anaknya dengan wujud ketidakpercayaan. Rian menatapku dengan mata membelalak penuh ketakutan, menyadari bahwa permainan manipulasi yang dilakukannya selama ini telah mencapai ujung jalan. Ia tahu betul dari mana seluruh dana pembangunan rumah 2 lantai ini berasal dan atas nama siapa tanah ini terdaftar di BPN. Aku melangkah 1 tingkat mendekati teras, menatap Ibu Ratna dengan tatapan tajam tanpa keraguan sedikit pun. Dengar baik-baik, Ibu Ratna. Tanah ini kubeli dari hasil jerih payahku sendiri sebelum aku mengenal anakmu, dan sertifikat rumah ini murni atas namaku, Maya. Anak kesayanganmu ini tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk bangunan ini, selain hanya menumpang hidup dan bergaya dengan fasilitas milikku. Suasana seketika menjadi hening mencekam, hanya terdengar suara rintik hujan yang jatuh di dedaunan dan napas Rian yang memburu karena panik. Wajah Ibu Ratna membeku, senyum kemenangan yang tadi terpatri di bibirnya runtuh seketika saat ia menatap anaknya yang kini tertunduk lesu tanpa mampu menyanggah sepatah kata pun. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kunci rumah di tangan kananku, lalu menunjuk ke arah gerbang luar dengan tegas. Sekarang, ambil seluruh barang-barang kalian dan angkat kaki dari rumahku detik ini juga. Ibu Ratna melotot lebar. Mukanya yang tadi penuh kemenangan berubah merah, padam menahan malu dan amarah yang meledak-ledak. Jeritan histerisnya memecah kesunyian malam yang mulai turun di area kompleks, saat jarinya yang dipenuhi cincin emas menuding tepat ke arah mukaku. Dasar menantu durhaka. Berani-beraninya kamu mengusir ibu mertuamu sendiri. Rian, kamu ini laki-laki atau bukan? Kenapa kamu cuma diam saja melihat istrimu kurang ajar begini? Rian masih berdiri membeku dengan bibir keluh, tangannya yang gemetar berusaha memegang lengan ibunya untuk menenangkan situasi. Namun, Ibu Ratna justru menepis genggaman Rian dengan kasar, melangkah maju hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal. Matanya menatapku penuh kebencian yang berkobar, sama sekali tak mau menerima kenyataan bahwa posisinya yang merasa paling berkuasa di rumah ini runtuh hanya dalam hitungan detik. Aku tidak peduli atas nama siapa sertifikat ini terdaftar. Jerit Ibu Ratna dengan nada suara melengking yang makin menarik perhatian para tetangga di seberang jalan. Kamu itu sudah menjadi istri Rian. Menurut hukum agama dan adat, semua milik istri otomatis menjadi milik suami. Rian punya hak penuh atas rumah ini, dan kamu tidak punya hak sedikit pun untuk mengusir kami dari sini. Aku tertawa sinis, sebuah tawa dingin yang membuat Rian semakin menyusut ketakutan di belakang ibunya. Aku memiringkan kepala, menatap wanita paruh baya itu dengan pandangan iba atas kebodohan dan keserakahannya yang tak bertepi. Hukum agama mana yang mengajarkan suami boleh menguasai harta bawaan istrinya tanpa izin, Ibu Ratna? Dan adat mana yang membenarkan seorang anak dan ibu mertua menendang orang tua kandungku sendiri keluar ke jalanan di tengah hujan? Tanpa menunggu balasan dari mulutnya yang berbisa, aku berbalik melangkah menuju gerbang luar, menghampiri ayah dan ibu yang masih terhenyak di atas paving blok yang basah. Hati rasanya remuk melihat bahu ayah yang gemetar menahan dingin dan tangis ibuku yang memeluk tas lusuh mereka. Aku bersimpuh di atas tanah basah, menggenggam erat tangan ibuku yang dingin dan membantu ayah berdiri perlahan. Ayah, ibu, bangunlah. Jangan pernah merendahkan diri di depan orang-orang yang tidak punya hati seperti mereka, bisikku lembut dengan suara yang tetap kutahan agar tidak terdengar rapuh. Aku menuntun kedua orang tuaku masuk melintasi pagar, melewati Rian dan Ibu Ratna yang menonton dengan napas memburu. Kuantar ayah dan ibu berjalan menuju mobilku yang masih menyala, membukakan pintu, dan memastikan mereka duduk nyaman di dalam kabin yang hangat.
Setelah mengunci pintu mobil untuk melindungi orang tuaku, aku kembali berjalan mantap menuju teras rumah. Di sana, Rian akhirnya memberanikan diri mendekatiku, mencoba meraih pergelangan tanganku dengan raut wajah memelas yang sangat menjijikkan. "Maya, tolong jangan emosi dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di dalam. Ibu cuma hilaf, dia tidak bermaksud benar-benar mengusir orang tuamu. Jangan sentuh aku, Mas." Tegasku keras seraya menepis tangannya dengan sentakan kuat hingga pria itu melangkah mundur. "Hilaf kamu bilang? Koper orang tuaku dilempar ke jalanan, ayah dan ibu dibentak di depan umum, dan kamu bilang itu hilaf? Selama ini aku diam melihat ibumu memperlakukanku seperti pembantu. Aku diam saat uang belanjaanmu kamu alihkan untuk membelikan barang-barang mewah untuk ibumu. Tapi menindas orang tuaku adalah garis batas yang tidak akan pernah kukompromikan. Maya, kamu ini bersikap sangat kekanak-kanakan." Sela Ibu Ratna dengan nada tinggi, mencoba memasang benteng pertahanan terakhirnya. "Kami ini keluarga suamimu. Kalau kamu berani mengusir kami malam ini, aku pastikan Rian akan menceraikanmu saat ini juga. Kamu mau jadi janda, ha?" Aku memandang Rian dan ibunya bergantian, lalu mengeluarkan 2 buah koper besar milik Rian dan tas pakaian Ibu Ratna yang sudah kusiapkan dari dalam kamar sejak siang tadi, menaruhnya tepat di depan kaki mereka. Aku lalu menarik napas panjang, menatap Rian lurus di matanya tanpa ada lagi rasa cinta yang tersisa. "Kalau begitu, ceraikan aku sekarang juga, Mas. Karena malam ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh menginjakkan kaki di dalam rumahku lagi." Kata penceraian yang keluar dari mulutku meluncur begitu dingin dan tajam, menyayat heningnya malam yang kian pekat hingga membuat Rian berdiri mematung di atas keramik teras. Tatapan matanya yang semula dipenuhi kesombongan kini berganti menjadi pancaran kepanikan luar biasa, seolah ia baru saja sadar bahwa panggung sandiwara yang dibangunnya selama 2 tahun ini telah runtuh total. Ia tahu betul jika pernikahan ini berakhir, ia tidak hanya kehilangan tempat tinggal mewah di kawasan elit ini, tetapi juga seluruh fasilitas atas namaku yang selama ini memfasilitasi gaya hidup mewahnya di depan teman-teman kantornya. Ibu Ratna yang awalnya mengira ancaman cerai akan membuatku berlutut ketakutan, kini terbelalak lebar dengan mulut sedikit terbuka karena syok mendengar ketegasanku. Kebanggaan palsu yang dibanggakannya runtuh seketika saat menyadari bahwa intimidasi sosial yang biasa digunakannya untuk menundukkan orang lain sama sekali tidak mempan di hadapanku. Wajahnya yang tebal oleh riasan kini tampak pucat kecoklatan diterpa sorot lampu teras, sementara jemarinya yang syarat perhiasan emas mulai bergetar menahan malu yang amat sangat di depan beberapa tetangga yang sengaja menghentikan langkah di seberang jalan. "Maya, kamu jangan gila ya? Kamu pikir gampang jadi janda di umur muda begini?" Pekik Ibu Ratna berusaha keras menutup rasa malunya dengan suara melengking yang makin dipaksakan. "Ingat, Rian ini manajer di kantornya. Dia pria mapan yang banyak diincar wanita luar sana. Kalau kamu menceraikan Rian, kamu yang bakal menyesal seumur hidup karena kehilangan suami sehebat anakku ini." Aku menatap wanita paruh baya itu dengan pandangan sinis yang tak lagi menyembunyikan rasa jijik di dalam dadaku atas kelakuannya. Manajer dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membayar angsuran mobil mewahnya sendiri. Balasku dengan nada datar namun menohok tepat di titik terlemah mereka. "Jelaskan pada ibumu, Mas Rian, siapa yang setiap bulan menutup kartu kreditmu, siapa yang membayar cicilan mobil yang kamu bangga-banggakan itu, dan siapa yang membiayai gaya hidup ibumu yang selalu ingin terlihat seperti nyonya besar di kampung halaman." Rian makin tertunduk dalam, mukanya merah padam sampai ke telinga karena rahasia dapur finansialnya terbongkar habis di hadapan ibunya sendiri. Selama ini,
Rian selalu bersilat lidah kepada keluarga besarnya bahwa dialah yang membiayai seluruh kehidupan mewah kami dan membelikanku rumah ini. Kebohongan yang tersimpan rapat itu kini meledak di depan mukanya, meninggalkan keputusasaan yang membuat pria itu tak sanggup lagi mengangkat wajahnya untuk menatapku. Maya, tolong, jangan bicarakan masalah internal kita di depan umum seperti ini, cicit Rian dengan suara pelan dan memelas, sangat berbanding terbalik dengan bentakan kasarnya beberapa menit yang lalu saat mengusir orang tuaku. Aku minta maaf kalau sikap ibu keterlaluan malam ini. Biar aku yang minta maaf pada ayah dan ibu, tapi tolong jangan usir kami. Ini sudah malam dan gerimis, kita bisa selesaikan masalah ini secara kekeluargaan di dalam rumah. Kekeluargaan? Tanyaku seraya menyunggingkan senyum pahit yang penuh penekanan pada tiap suku katanya. Saat ayahku yang sedang sakit saklar dadanya memohon padamu agar diberikan waktu sampai aku pulang dari kantor, apakah kamu mengingat kata kekeluargaan itu, Mas? Saat ibuku yang sudah tua berlutut memohon di depan kakimu agar barang-barang kami tidak dilempar ke jalan basah, di mana letak rasa kekeluargaanmu sebagai seorang menantu? Jeritan batin yang kupendam selama berbulan-bulan kini menemukan jalan keluar, menggelegar menembus rintik gerimis yang kian deras membasahi pekarangan. Aku melangkah mundur 2 tapak menuju gerbang, menarik gagang pintu pagar besi yang kokoh lalu membukanya lebar-lebar menuju arah jalan raya. Tatapanku terkunci pada koper-koper milik mereka yang sudah tergeletak di dekat pintu masuk, mengisyaratkan bahwa tidak ada lagi tempat bagi mereka di dalam properti milikku ini. Ambil koper-koper kalian sekarang juga dan keluar dari area tanahku sebelum aku menekan tombol darurat untuk memanggil satpam kompleks dan polisi. Ancamku tegas tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam mataku. Mobil mewah yang kamu pakai juga akan kuambil kuncinya malam ini karena kendaraan itu dibeli atas nama perusahaan pribadiku. Kamu dan ibumu boleh berjalan kaki menuju stasiun atau naik taksi online dengan uangmu sendiri. Ibu Ratna hendak memprotes dan menjerit lagi, tetapi Rian segera menarik tangan ibunya dengan wajah yang benar-benar hancur dan menanggung malu yang tiada tara. Tanpa berani menatap mataku lagi, Rian menyeret 2 koper besarnya keluar melewati pintu pagar, diikuti Ibu Ratna yang terus menggerutu pelan dengan langkah gontai di bawah gerimis malam. Aku membanting pintu pagar besi itu hingga terdengar dentuman keras yang mengunci rapat masa laluku, lalu berbalik melangkah menuju mobilku tempat ayah dan ibu menungguku dengan aman. Gemerlap lampu teras rumah mewah itu kini terasa amat dingin dan asing saat aku berjalan kembali menuju mobil tempat ayah dan ibu duduk menunggu dengan cemas. Begitu aku membuka pintu pengemudi, embun hangat dari pendingin udara menyapa wajahku, berpadu dengan aroma minyak kayu putih yang biasa diusapkan ibu saat menenangkan jiwanya yang terguncang. Aku duduk di balik kemudi, menggenggam erat lingkar kemudi hingga buku-buku jariku memutih, berusaha menekan getaran emosi yang masih bergolak di dalam dada setelah konfrontasi hebat yang baru saja usai. Dari kaca spion tengah, aku dapat melihat ayah sedang bersandar lesu di jok belakang dengan wajah pucat dan mata yang terpejam rapat menahan lelah yang amat sangat. Jemari ibu yang keriput dan gemetar mengusap lembut dadaku dari belakang, menyalurkan kehangatan seorang ibu yang selalu menjadi tempat perlindungan teramanku sejak kecil. Maya, anakku, apakah kamu tidak apa-apa? Apakah keputusanmu ini tidak akan menyulitkan posisi dan masa depan rumah tanggamu nanti, nak? Bisik ibu dengan nada suara yang penuh kekhawatiran dan rasa bersalah yang mendalam. Aku menoleh ke belakang, menyunggingkan senyum tulus yang paling hangat untuk menenangkan kedua orang tua yang sangat kucintai dan kuhormati ini. Tanganku meraih jemari ibu, mengusapnya lembut seraya menggelengkan kepala secara perlahan agar beliau tidak perlu lagi memikul beban pikiran atas kesalahan yang bukan milik mereka. Ibu tidak usah memikirkan hal itu lagi.
Tidak ada satupun rumah tangga yang pantas dipertahankan jika harganya adalah pengorbanan kehormatan dan kebahagiaan ayah serta ibu. Malam ini, kebenaran sudah berdiri di tempat yang seharusnya. Aku memutar kunci kontak dan menginjak pedal gas, melajukan mobil perlahan meninggalkan pekarangan rumah mewah yang kini berdiri gelap dan sepi tanpa penghuni. Di tepi jalan kompleks yang temaram diterpa lampu jalan, aku sempat melirik Rian dan Ibu Ratna yang sedang berjalan gontai menyeret koper-koper besar mereka di bawah gerimis yang tak kunjung reda. Tak ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di hatiku melihat sosok pria yang dulu berjanji di hadapan ayah untuk melindungiku, kini justru menjadi dalang di balik penderitaan orang tuaku sendiri. Tujuan pertamaku malam ini bukanlah kembali ke rumah tersebut, melainkan membawa ayah ke rumah sakit terdekat untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak memburuk akibat terlalu lama berdiri dan terkena udara dingin. Selama di perjalanan, pikiranku melayang mengingat kembali bagaimana gigihnya aku membangun usahaku dari nol sejak 5 tahun yang lalu hingga sanggup membeli aset-aset berharga atas namaku sendiri. Keputusan untuk menikah muda di usia 23 tahun lalu ternyata menjadi pelajaran termahal dalam hidupku, saat cinta membutakan mataku dari sifat asli keluarga suami yang serakah. Tiba di IGD sebuah rumah sakit swasta, aku segera mengurus proses pendaftaran dengan cepat sementara tim medis langsung menangani ayah yang tampak kian lemas. Dokter mengonfirmasi bahwa tekanan darah ayah melonjak naik akibat stres berat dan kelelahan fisik, sebuah kondisi yang membuat kemarahanku pada Rian dan ibunya kian menyala-nyala di dalam dada. Sambil menunggui ayah yang mulai mendapatkan penanganan cairan infus di ruang perawatan sementara, aku mengeluarkan telepon genggamku dari dalam tas kerja untuk memulai langkah pembalasan yang sesungguhnya. Jariku menari giat di atas layar ponsel, mengontak pengacara keluarga yang selama ini mengurus seluruh dokumen legalitas perusahaan dan aset-aset peninggalan usahaku. Selamat malam, Pak Hendra. Maaf mengganggu waktunya malam-malam begini. Saya butuh bantuan Bapak untuk menyiapkan gugatan cerai dan surat somasi pembekuan seluruh rekening serta aset atas nama Rian besok pagi, ucapku dengan nada suara yang sangat dingin, terukur, dan tanpa keraguan sedikit pun. Di ujung telepon, Pak Hendra merespons dengan profesionalitas tinggi, mendengarkan setiap detail kronologi kejadian yang kuceritakan secara singkat namun padat. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan aset yang sah atas namaku sebelum pernikahan, posisi hukumku sangat kuat dan tak tertandingi. Baik, Mbak Maya. Besok pagi tim kami akan langsung memproses pemblokiran fasilitas mobil kantor yang dibawa saudara Rian dan melayangkan gugatan resmi ke pengadilan agama, ujar Pak Hendra menenangkan. Usai mematikan sambungan telepon, aku berjalan mendekati ranjang tempat ayah terbaring lelap setelah mendapatkan obat penenang dari dokter. Ibu duduk setia di samping ranjang, memegangi tangan ayah sambil tak henti-hentinya menatapku dengan mata yang memancarkan rasa bangga sekaligus haru atas keberanian putri tunggalnya. Terima kasih ya Maya. Kamu sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat dan bijaksana, bisik ibu pelan seraya mengusap lembut bagian belakang hijabku. Aku memeluk ibu dari samping, menyandarkan kepalaku di bahunya yang hangat sambil menatap lurus ke arah jendela ruangan yang dipenuhi titik-titik air hujan. Langkah pertama untuk mengambil kembali kehormatan keluargaku telah dimulai malam ini dengan sangat tegas dan tanpa kompromi. Besok pagi, saat matahari terbit, aku akan memastikan bahwa Rian dan ibunya membayar harga yang sangat mahal atas setiap tetes air mata yang telah mereka jatuhkan dari mata kedua orang tuaku. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang perawatan rumah sakit, menyinari wajah ayah yang perlahan mulai tampak bugar dan tenang setelah beristirahat seharian. Setelah memastikan dokter memberikan izin rawat jalan dan meresepkan obat-obatan yang diperlukan, aku memproses administrasi kepulangan ayah dengan cepat.
Hati rasanya jauh lebih ringan saat melihat ayah bisa tersenyum kembali, sebuah senyuman tulus yang sempat dirampas oleh kesombongan dan kekejaman keluarga Rian beberapa jam yang lalu. Kami bertiga melangkah keluar dari area rumah sakit menuju mobil yang terparkir rapi di pelataran utama. Perjalanan menuju rumah mewahku terasa jauh lebih tenang pagi ini, tanpa ada lagi beban emosi atau ketakutan akan intimidasi dari manusia-manusia parasit yang selama ini menggerogoti ketenangan hidupku. Aku mengemudikan mobil dengan penuh keyakinan, menyusuri jalanan kota yang mulai ramai oleh aktivitas warga yang hendak memulai rutinitas harian mereka. Begitu mobilku berbelok memasuki area kompleks perumahan elit, mataku menyipit melihat pemandangan di depan pagar rumahku yang kini dijaga ketat oleh 2 orang petugas keamanan kompleks berbadan tegap. Di luar pagar, tampak Rian dengan pakaian yang sama seperti semalam, kini terlihat sangat kusut dan kotor, sedang berdebat sengit dengan kepala keamanan. Di sampingnya, Ibu Ratna duduk bersandarkan koper di tepi trotoar dengan wajah kusam, rambut yang tak teratur, serta pandangan mata yang benar-benar kehilangan keangkuhannya. Aku menghentikan mobil tepat di depan gerbang, menurunkan kaca jendela, lalu mengangguk sopan ke arah Pak Dudung, kepala keamanan kompleks yang langsung berjalan mendekat. "Selamat pagi, Pak Dudung. Terima kasih sudah menjaga area properti saya sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan lewat telepon tadi subuh," ucapku dengan suara jernih yang sengaja kubuat cukup keras agar terdengar oleh Rian dan ibunya. "Sama-sama, Mbak Maya. Kami memastikan tidak ada orang luar yang masuk tanpa izin pemilik rumah yang sah," jawab Pak Dudung tegas seraya melirik Rian dengan tatapan dingin. Rian yang melihat keberadaanku langsung berlari mendekati pintu pengemudi dengan raut wajah yang sangat panik dan mata yang sembab karena kurang tidur semalaman. "Maya, tolong buka pintunya, Maya. Kita harus bicara," teriak Rian histeris seraya menggedor kaca mobilku dengan telapak tangannya yang gemetar. Ponselku terblokir. Kartu debitku tidak bisa dipakai sama sekali saat mau pesan hotel semalam. "Kamu benar-benar tega menelantarkan suamimu sendiri dan ibuku di jalanan seperti ini." Aku menurunkan kaca mobil hanya sedalam 2 jari, menatap Rian dengan tatapan dingin yang dipenuhi kepuasan atas kehancuran harga dirinya. "Semua fasilitas finansial yang kamu nikmati selama ini terhubung langsung dengan rekening perusahaan pribadiku, Mas. Begitu aku memutus aksesmu subuh tadi, kamu hanyalah seorang pria tanpa aset yang selama ini hanya menumpang hidup denganku." Ibu Ratna yang mendengar hal itu langsung bangkit berdiri dengan susah payah dari trotoar, melangkah tatih-tatih mendekati mobil dengan raut wajah memelas yang sangat menggelikan jika dibandingkan dengan kesombongannya semalam. "Maya, tolong ampuni ibu, nak. Ibu salah, ibu mengaku salah sudah kasar pada orang tuamu," ratap Ibu Ratna dengan suara parau dan air mata yang mulai menetes di pipinya yang kusam. "Tolong izinkan kami masuk, ibu dingin dan lapar sekali dari semalam tidak makan." Aku memandang wanita parubaya itu tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam lubuk hatiku. Rasa dingin dan lapar yang ibu rasakan semalam belum sebanding dengan hancurnya kehormatan orang tuaku saat ibu lempar koper mereka ke tanah basah. Balasku menohok, membuat mulut Ibu Ratna terkunci rapat. Ingat kata-kata ibu semalam, rumah megah ini terlalu bersih untuk ditinggali oleh orang-orang yang tidak tahu cara menghargai sesama manusia. Aku menaikkan kembali kaca mobil hingga rapat, lalu menekan tombol remote untuk membuka pintu pagar otomatis rumahku. Mobil meluncur mulus memasuki pekarangan, sementara Pak Dudung dan anak buahnya dengan sigap menghadang Rian serta Ibu Ratna yang mencoba menerobos masuk. Saat pintu pagar besi itu menutup rapat kembali, aku tahu bahwa babak penderitaan keluargaku telah resmi berakhir, dan kini saatnya mereka menerima pembalasan hukum yang setimpal.
Suasana di dalam rumah terasa jauh lebih lapang dan hangat saat aku menuntun ayah dan ibu melangkah melintasi pintu utama yang kini sepenuhnya bersih dari keberadaan dua parasit tersebut. Aku mengajak orang tuaku menuju kamar utama di lantai bawah yang sengaja kupersiapkan khusus untuk kenyamanan mereka, lengkap dengan pendingin udara yang sejuk dan kasur empuk bersprei putih bersih. Melihat ayah menghela napas lega saat mendudukkan tubuh rentannya di tepi ranjang membuat segala rasa lelah dan amarah yang menumpuk di dadaku perlahan meluruh, berganti dengan tekad bulat untuk melindungi kedamaian tempat tinggal ini dari gangguan siapapun. Ibu mendudukkan diri di samping ayah sambil mengusap spray halus dengan jemarinya yang gemetar, menatap sekeliling ruangan megah ini dengan pandangan mata yang berkaca-kaca penuh haru. Maya, rumah ini sungguh sangat indah, Nak. Ibu tidak pernah membayangkan kamu bisa mencapai semua ini dengan kerja kerasmu sendiri, bisik ibu seraya menatapku dengan binar kebanggaan yang tak tertandingi oleh harta apapun. Aku mendekat, berlutut di hadapan mereka berdua, lalu meletakkan kedua tanganku di atas pangkuan ibu, untuk memberikan rasa aman yang sempurna, bahwa masa-masa sulit mereka telah usai. Ini semua adalah rumah ayah dan ibu juga. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang boleh membuat ayah dan ibu merasa menumpang atau dihina di bawah atap ini, tegasku dengan suara mantap seraya menatap manik mata kedua orang tuaku secara bergantian. Semua kenyamanan di rumah ini dibangun dari doa-doa ayah dan ibu dalam setiap sujud malam. Jadi, menikmati semua ini adalah hak mutlak ayah dan ibu tanpa perlu merasa bersalah sedikit pun kepada siapapun. Setelah memastikan ayah dan ibu beristirahat dengan tenang setelah menyantap sarapan hangat yang kupesan, aku melangkah menuju ruang kerja pribadiku di lantai atas untuk menyelesaikan urusan hukum yang harus segera dituntaskan. Suara nada dering ponselku memecah keheningan ruangan persis saat aku mendaratkan tubuh di kursi kerja, memperlihatkan nama Pak Hendra menyala di layar kaca. Aku segera menggeser tombol hijau dan menempelkan gawai tersebut ke telingaku, siap mendengarkan perkembangan dari tim hukum yang sudah kubentuk sejak dini hari tadi. Selamat pagi, Mbak Maya. Saya ingin mengabarkan bahwa berkas gugatan perceraian serta tuntutan pengembalian aset perusahaan sudah resmi kami daftarkan ke Pengadilan Agama pagi ini. Suara Pak Hendra terdengar sangat lugas dan profesional di ujung telepon. Selain itu, surat somasi resmi terkait penyalahgunaan dana operasional kantor yang dilakukan Saudara Rian untuk kepentingan pribadinya juga sudah dilayangkan langsung ke alamat kantor tempat ia bekerja. Mendengar kabar tersebut, sebuah sunggingan senyum dingin tercetak di bibirku saat membayangkan betapa hancurnya posisi Rian di tempat kerjanya saat ini. Selama ini, Rian selalu membanggakan jabatannya sebagai manajer di perusahaan distributor yang sebenarnya masih berada di bawah naungan grup relasi bisnis milik keluargaku. Ia memanfaatkan celah kedudukanku untuk mengeruk keuntungan finansial dan mencitrakan dirinya sebagai eksekutif sukses di hadapan teman-teman serta keluarga besarnya sendiri. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Tolong pastikan juga bahwa mobil dinas yang saat ini masih diparkir secara ilegal di sekitar area kompleks saya ditarik kembali oleh pihak kepolisian atau leasing hari ini, balasku dengan nada suara yang sangat terukur dan tanpa kompromi. Saya tidak ingin ada satupun benda milik perusahaan saya yang tersisa di tangan pria itu untuk dijadikan bahan kesombongan palsunya di luar sana. Baik, Mbak Maya. Tim kami bersama pihak berwajib sedang menuju lokasi tempat Saudara Rian berada saat ini untuk melakukan penarikan unit kendaraan tersebut secara resmi, jawab Pak Hendra mengonfirmasi langkah tegas berikutnya. Kami juga telah memblokir seluruh akses kartu kredit korporat atas nama yang bersangkutan, sehingga dipastikan ia tidak akan bisa melakukan transaksi keuangan apapun mulai detik ini. Usai mengakhiri panggilan telepon dari Pak Hendra, aku berdiri mengamati pemandangan luar dari balik jendela kaca ruang kerja yang menghadap langsung ke jalan utama kompleks.
Di seberang pagar luar, aku masih bisa melihat sosok Rian yang duduk bersandar di trotoar bersama Ibu Ratna dengan wajah yang memancar keputusasaan luar biasa saat beberapa warga sekitar lalu lalang memberikan pandangan sinis. Kehancuran yang mereka alami saat ini adalah buah manis dari benih keserakahan dan kejahatan yang mereka tanam sendiri terhadap orang tuaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengusap permukaan hijabku yang rapi, lalu kembali memfokuskan pikiran pada agenda besar yang akan kuhadapi dalam beberapa hari ke depan di persidangan. Keberanianku untuk berdiri tegak melawan kelicikan suami dan mertua bukanlah bentuk dendam buta, melainkan sebuah penegakan keadilan yang sah demi mempertahankan kehormatan diri dan orang-orang yang kucintai. Pintu masa laluku yang kelam bersama Rian telah tertutup rapat, dan kini saatnya aku memastikan mereka menerima sanksi moral, serta hukum yang setimpal atas setiap perbuatan biadab mereka. Suara raungan sirene mobil patroli polisi yang perlahan mendekati area luar gerbang kompleks, memecah kesunyian pagi yang tadinya tenang, menarik perhatian puluhan pasang mata tetangga yang mulai keluar dari rumah mereka masing-masing. Dari balik jendela lantai atas, aku menyaksikan dengan dingin saat dua mobil polisi bertuliskan Samapta berhenti tepat di samping kendaraan operasional kantor berjenis SUV mewah yang selama ini dikuasai Rian. Pak Hendra turun dari mobil pribadinya bersama seorang perwakilan resmi dari kepolisian dan tim hukum perusahaan, membawa map berisikan berkas penarikan aset serta surat panggilan atas dugaan penggelapan dana kantor. Rian yang tadinya terduduk lesu di trotoar langsung melonjak kaget saat beberapa petugas berpakaian dinas menghampirinya dengan raut wajah yang sangat tegas dan tanpa kompromi. Ibu Ratna yang panik ikut berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba memasang badan di depan anak kesayangannya, seraya berteriak histeris menuding-nuding para petugas. Namun, keangkuhan wanita tua itu seketika runtuh total ketika petugas polisi membacakan surat perintah penarikan barang bukti, serta penjelasan resmi bahwa kendaraan yang selama ini dibanggakan Rian adalah milik aset korporat yang telah dibekukan operasinya. Ini pasti salah paham, Pak. Ini mobil anak saya. Rian ini manajer hebat, dia beli mobil ini pakai uangnya sendiri. Jerit Ibu Ratna dengan suara melengking yang parau, mencoba merebut kunci mobil dari tangan petugas yang dengan sigap menghalau pergerakannya. Para tetangga yang menyaksikan adegan itu dari tepi jalan mulai berbisik-bisik sambil tertawa kecil, saling melempar pandangan penuh cemoohan melihat sandiwara kebohongan keluarga itu yang akhirnya terkelupas habis di depan publik. Pak Hendra melangkah maju satu tapak, menatap Ibu Ratna dan Rian dengan pandangan dingin yang penuh wibawa sebagai seorang pengacara senior. Ibu Ratna harap tenang dan tidak menghalangi tugas kepolisian. Seluruh dokumen pembelian, STNK, dan BPKB kendaraan ini terdaftar atas nama PT milik Mbak Maya secara sah. Saudara Rian hanya memiliki hak guna jabatan yang kini telah dicabut secara resmi akibat adanya indikasi penggelapan dana operasional perusahaan, tegas Pak Hendra dengan nada suara jernih yang membungkam mulut wanita paruh baya itu. Wajah Rian berubah menjadi sangat pucat bagaikan mayat, keringat dingin membasahi dahi dan kemeja lusuhnya saat ia menyadari dampak fatal dari perbuatannya selama ini. Ia tahu betul bahwa pencabutan fasilitas ini hanyalah awal dari gelombang kehancuran karirnya, sebab surat somasi yang dilayangkan Pak Hendra pastinya sudah sampai di meja direksi utama tempatnya bekerja. Pria yang dulunya selalu menyombongkan diri di hadapan keluarga besarnya itu kini berdiri tertunduk layu, menyerahkan kunci mobil dengan tangan yang bergetar hebat tanpa berani menyanggah sepatah kata pun. Maya. Keluar kamu, Maya. Jangan jadi penakut yang cuma bersembunyi di balik polisi. Teriak Ibu Ratna histeris saat melihat mobil derek kepolisian mulai mengaitkan bagian depan SUV mewah tersebut untuk dibawa pergi dari lokasi. Kamu tega menghancurkan hidup anakku sendiri.
Kamu istri macam apa yang tega melihat suaminya dipermalukan dan dimiskinkan seperti ini di depan banyak orang? Aku tidak membiarkan diriku terus bersembunyi di balik dinding rumah. Aku melangkah turun menuju pekarangan, membuka pintu pagar kecil, lalu berdiri tegak di hadapan mereka bertiga di bawah tatapan seluruh tetangga kompleks. Dengan pakaian kerja yang rapi dan hijab yang terpasang sempurna, tampilanku yang tenang namun anggun berbanding terbalik dengan kondisi Rian dan ibunya yang kotor, kusam, dan berantakan. Saya adalah seorang istri yang dulu selalu menghormati kalian, sampai kalian dengan biadab melempar orang tua saya ke jalanan di tengah hujan deras. Balasku dengan suara tegas yang bergema di sepanjang jalan kompleks, membuat jeritan Ibu Ratna terhenti seketika. Kalian yang memilih untuk menghancurkan rumah tangga ini dengan keserakahan dan kejahatan kalian sendiri. Apa yang kalian alami hari ini bukanlah kekejaman saya, melainkan hasil dari pembalasan atas setiap tetes air mata orang tua saya yang kalian zolimi. Beberapa tetangga yang berdiri di seberang jalan mulai bersorak pelan dan mengangguk-angguk mendukung ketegasanku, menyadari betul betapa buruknya tabiat Ibu Ratna selama bertindak sok berkuasa di lingkungan ini. Rian mencoba melangkah mendekatiku dengan mata berkaca-kaca, hendak berlutut memohon ampun di atas aspal jalan raya. Maya, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku berjanji akan bersimpuh di kaki ayah dan ibu untuk minta maaf. Tolong cabut laporannya, Maya. Aku menatap Rian yang berlutut di atasku dengan pandangan tanpa emosi sedikit pun, melangkah mundur satu tapak untuk menjauhkan ujung sepatuku dari jangkauan tangannya. Kesempatan itu sudah habis sejak kamu membiarkan ibumu membentak ayahku yang sedang sakit semalam, Mas. Sekarang, selesaikan urusanmu dengan hukum dan perusahaanku, karena kita berdua sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Ucapku dingin sebelum berbalik masuk ke dalam rumah dan mengunci rapat pintu pagar, meninggalkan mereka berdua yang makin tenggelam dalam penyesalan dan kehancuran total. 3 hari berlalu sejak insiden penarikan mobil dan pengusiran di depan publik itu, suasana di rumahku kembali diselimuti ketenangan yang hakiki. Setiap pagi, aroma masakan khas ibu kembali memenuhi area dapur modernku, menggantikan hawa dingin dan ketegangan yang dulu selalu dibawa oleh kehadiran Ibu Ratna. Melihat ayah dapat menikmati teh hangatnya di teras belakang sambil membaca koran tanpa takut diintimidasi atau dipandang sebelah mata lagi oleh siapapun adalah kebahagiaan terbesar yang menyembuhkan seluruh luka hatiku. Namun, ketenangan di rumah hanyalah separuh dari perjuangan yang sedang kubangun, sebab di luar sana, gelombang kehancuran yang menimpa Rian baru saja dimulai. Dari laporan tertulis yang dikirimkan oleh Pak Hendra melalui surat elektronik pagi ini, perusahaan tempat Rian bekerja telah menonaktifkan jabatannya sebagai manajer secara tidak hormat. Audit internal yang dipicu oleh surat somasiku membongkar fakta mengejutkan bahwa Rian ternyata telah memalsukan beberapa nota pengeluaran operasional kantor selama berbulan-bulan demi menutupi gaya hidup mewahnya dan memenuhi tuntutan belanja ibunya di kampung. Di tengah-tengah persiapan berkas untuk sidang perdana perceraian kami minggu depan, ponselku mendadak berdering tanpa henti menampilkan nomor tak dikenal. Setelah membiarkannya berdering beberapa kali, aku akhirnya mengangkat panggilan tersebut dan mengaktifkan pengeras suara agar bisa didengar oleh Pak Hendra yang saat itu sedang duduk di ruang kerjaku. Suara histeris Ibu Ratna seketika memenuhi ruangan, terdengar sangat parau, pecah, dan penuh keputusasaan yang tiada tara. Maya, tolong selamatkan Rian, Maya. Ibu memohon padamu. Tolong cabut laporan perusahaanmu. Jerit Ibu Ratna dari ujung telepon, kali ini tanpa ada sisa-sisa nada kesombongan atau ketegasan sedikit pun dalam suaranya. Rian dipecat secara tidak hormat hari ini, Nak.
Pihak kantor menuntut Rian mengembalikan uang ratusan juta rupiah dalam waktu 3 hari, atau Rian akan dilaporkan ke polisi dan dipenjara. Ibu tidak punya uang sebanyak itu, Maya. Tolong bantu suamimu. Aku menyandarkan punggungku di kursi kerja, menatap Pak Hendra yang hanya tersenyum tipis seraya menggelengkan kepala melihat tingkah wanita parubaya itu. Ibu Ratna, tolong perbaiki ucapan ibu, balasku dengan nada suara yang sangat tenang dan teratur. Rian bukan lagi suamiku sejak surat gugatan cerai terdaftar secara resmi di pengadilan. Dan mengenai uang perusahaan yang dia gelap secara ilegal, itu adalah akibat murni dari perbuatannya sendiri yang suka bergaya di luar batas kemampuannya demi menyenangkan ibu. Tapi dia pernah menjadi suamimu, Maya. Kamu kan punya banyak uang, rumahmu mewah, usahamu sukses besar. Uang ratusan juta itu tidak ada artinya untukmu. Sergah Ibu Ratna dengan nada memohon yang bercampur kejengkelan karena keputusasaannya yang memuncak. Kami sekarang tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota, semua tabungan Rian terkeruk habis untuk bayar pengacara dan utang kartu kredit. Kamu tega melihat mantan suami dan ibu mertuamu hidup sengsara seperti ini sementara kamu bergelimang harta? Aku menarik napas dalam-dalam, menyerap setiap kata memelas yang keluar dari mulut wanita yang dulu begitu angkuh merendahkan orang tua kandungku di tengah hujan. Saat orang tua saya yang sudah tua bangka dan sakit-sakitan duduk bersimpuh di atas tanah basah memohon agar barangnya tidak dilempar, apakah ibu memikirkan rasa tega itu? Tanyaku menohok, membuat suara isakan di ujung telepon mendadak tertahan. Ibu menyuruh orang tua saya sadar diri karena dianggap orang kampung yang kotor. Lalu sekarang siapa yang sebenarnya tidak tahu malu memohon bantuan pada orang yang sudah kalian zalimi? Jeritan tangis Ibu Ratna makin pecah di ujung telepon, berbaur dengan suara Rian yang terdengar samar-samar di belakangnya, sedang mengamuk dan meratap-meratapi nasibnya yang hancur berantakan. Rian yang dulu selalu dibangga-banggakan sebagai anak sukses yang bisa mengangkat derajat keluarga di kampung kini, hanyalah seorang pria pengangguran bermasalah hukum dengan sisa utang bertumpuk yang siap mengurungnya di balik jeruji besi. Tolong, Maya, kasihani Rian. Ibu janji akan suruh Rian bersimpuh dan mencium kaki orang tuamu untuk minta maaf, asal kamu mau bantu selesaikan utang kantornya. Ratap Ibu Ratna lagi, mencoba menjual sisa rasa iba yang diharapkannya masih tersisa di dalam dadaku. Namun, pintu maafku untuk kelicikan finansial dan kejahatan moral yang mereka lakukan telah tertutup rapat tanpa ada celah sedikit pun untuk negosiasi. Minta maaf pada orang tua saya adalah kewajiban moral kalian sebagai manusia, tapi itu tidak akan pernah mengubah proses hukum yang sedang berjalan. Tegasku dingin sebelum mengakhiri pembicaraan. Biarkan hukum yang mengajari kalian berdua bagaimana caranya menjadi manusia yang tahu diri dan menghargai jerih payah orang lain. Aku mematikan sambungan telepon tersebut lalu memblokir nomornya secara permanen, mengakhiri satu lagi babak manipulasi yang mencoba merusak kedamaian hidupku dan kedua orang tuaku. Hari sidang perdana perceraian dan mediasi di pengadilan agama akhirnya tiba dengan cuaca pagi yang cerah menaungi langkahku. Aku melangkah memasuki koridor gedung pengadilan dengan mengenakan pakaian serba hitam yang dipadu hijab bersiluet tegas, didampingi oleh Pak Hendra dan tim hukumnya yang siap mengawal jalannya proses hukum. Dari ujung lorong, aku melihat Rian duduk menyendiri di kursi tunggu dengan pakaian kemeja putih kusam yang tampak kebesaran, wajahnya tirus, serta lingkaran hitam tebal mengelilingi matanya yang redup tanpa tersisa sedikit pun rasa percaya diri yang dulu selalu diaraknya. Di samping Rian, Ibu Ratna terduduk lesu tanpa lagi mengenakan perhiasan emas yang biasa memenuhi jemari dan kakinya. Pakaiannya sederhana dan matanya yang sembab terus menatap lantai marmer yang dingin.
Kehadiran keluarga besar mereka yang dulu sering memanfaatkanku kini menghilang tanpa bekas, meninggalkan mereka berdua berjuang sendirian menghadapi konsekuensi dari kehancuran yang mereka ciptakan. Begitu menyadari keberadaanku melintas, Rian mendongak dengan tatapan penuh keputusasaan, mencoba bangkit berdiri namun dihentikan oleh teguran tegas dari petugas keamanan pengadilan. Di dalam ruang mediasi yang tenang, Hakim mediator membuka persidangan dengan membacakan poin-poin gugatan yang kuajukan secara menyeluruh dan terstruktur. Poin-poin tersebut mencakup gugatan cerai gugat atas dasar kekerasan psikis dan penelantaran orang tua, hak penguasaan penuh atas seluruh aset bergerak dan tidak bergerak, serta tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan dana operasional perusahaan milikku. Rian hanya bisa menunduk dalam-dalam selama pembacaan dokumen, sementara kuasa hukumnya yang ditunjuk dari bantuan hukum tampak bingung karena tidak memiliki alibi atau bukti balasan yang sanggup mematahkan argumen kami. Saudara Rian, apakah ada sanggahan terhadap seluruh poin gugatan serta bukti kepemilikan sah yang diajukan oleh pihak penggugat? Tanya hakim mediator dengan nada suara datar namun penuh wibawa yang memenuhi ruangan. Rian membasahi bibirnya yang kering, melirikku sejenak dengan tatapan memelas yang amat sangat sebelum akhirnya menggelengkan kepala secara perlahan. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar saat memberikan jawaban pasrah di depan majelis. Tidak ada, Yang Mulia. Semua bukti yang diajukan Maya, maksud saya penggugat, adalah benar. Aku Rian dengan napas yang memburu menahan tangis kejatuhan harga dirinya. Saya mengakui bahwa rumah, aset, dan modal usaha tersebut adalah murni milik penggugat sebelum pernikahan kami. Saya juga bersedia menerima putusan perceraian ini jika itu yang diinginkan oleh penggugat. Jawaban jujur yang keluar dari mulut Rian di hadapan majelis hakim membuat Ibu Ratna yang menyaksikan dari baris belakang langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak tanpa suara meratapi nasib anak kebanggaannya. Kebohongan besar yang selama bertahun-tahun dipertahankannya di hadapan sanak saudara di kampung kini, runtuh seutuhnya di atas kertas negara yang sah dan mengikat. Tidak ada lagi jalan bagi mereka untuk memutarbalikkan fakta atau berlindung di balik norma-norma yang sengaja dimanipulasi demi keuntungan pribadi. Hakim mediator memutus bahwa proses mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan rujuk karena ketegasan pihakku yang menolak keras segala bentuk perdamaian rumah tangga. Berkas perkara langsung dilimpahkan ke sidang pleno penetapan cerai yang akan diputus secara resmi dalam waktu singkat karena tidak adanya sanggahan dari pihak tergugat. Kemenangan mutlak di meja hijau ini menjadi bukti nyata bahwa keadilan selalu berpihak pada mereka yang berdiri di atas kebenaran dan kejujuran. Usai persidangan selesai, aku melangkah keluar dari ruang sidang dengan dada yang terasa sangat lapang, menyerap udara segar luar ruangan yang seakan membasuh sisa-sisa kepahitan masa lalu. Rian berlari kecil mengejarku di lorong pengadilan, menghentikan langkahku persis di depan pintu keluar dengan raut wajah yang hancur dan air mata yang menetes di pipinya. Maya, aku tahu aku tidak pantas dimaafkan, tapi tolong izinkan aku mengucapkan maaf yang setulus-tulusnya untuk ayah dan ibu, bisik Rian dengan nada penyesalan yang mendalam. Aku menatap pria di hadapanku ini tanpa lagi ada kebencian yang membakar, melainkan hanya rasa iba pada seorang manusia yang baru menyadari nilai sebuah kebaikan setelah semuanya hilang dari genggamannya. Maafmu sudah kuingat, Mas, tapi konsekuensi hukum dan kehidupan harus tetap kamu jalani sampai tuntas, jawabku tenang namun dingin. Jadikan ini pelajaran paling berharga dalam hidupmu, bahwa kehormatan seorang wanita dan orang tuanya bukanlah barang murah yang bisa kamu injak-injak sesuka hati. Tanpa menunggu balasan kata lagi darinya, aku melanjutkan langkah kakiku menuju mobil yang siap membawaku kembali pulang ke rumah tempat kedua orang tuaku menunggu.
Aku melihat Ibu Ratna menuntun Rian dengan langkah gontai menyusuri jalanan terik di luar pengadilan, sebuah pemandangan akhir yang menandai runtuhnya kekuasaan palsu keluarga parasit dalam hidupku. Aku tersenyum tipis seraya menggenggam kunci mobilku erat-erat, siap menyambut babak baru kehidupan yang jauh lebih bahagia dan bermakna bersama orang-orang yang benar-benar tulus mencintaiku. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama yang secara resmi memutus ikatan pernikahan kami dan mengembalikan seluruh hak-hak kehidupanku secara utuh. Suasana pagi di rumah mewahku terasa kian hangat dan penuh kedamaian, dipenuhi aroma harum teh melati dan kue tradisional yang dibuat sendiri oleh ibu di dapur. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, bisikan hinaan, atau intrik keserakahan yang dulu sempat mengotori kesucian rumah ini. Yang tersisa hanyalah gelak tawa dan rasa syukur yang terpancar jelas dari raut wajah kedua orang tua yang teramat kucintai. Ayah kini terlihat jauh lebih sehat dan bugar, kondisi tekanan darahnya sudah stabil dan beliau kembali menikmati hobi lamanya merawat tanaman hias di pekarangan samping rumah yang asri. Setiap kali melihat ayah tersenyum lebar sambil menyiram bunga-bunga tanpa perlu merasa cemas atau tersisih, dadaku membuncah oleh rasa kebahagiaan yang tak tertandingi oleh materi apapun di dunia ini. Keputusanku untuk berdiri tegak dan bertindak tegas malam itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku, sebuah tindakan yang berhasil menyelamatkan kehormatan serta kebahagiaan masa tua orang tuaku. Bisnis yang kubangun dari nol juga berkembang kian pesat, membuka cabang-cabang baru dan memberikan rezeki yang melimpah bagi banyak orang yang membutuhkan. Tanpa adanya parasit finansial yang selalu menggerogoti pendapatanku demi gaya hidup mewah yang dipaksakan, aku memiliki kebebasan penuh untuk mengelola keuangan, bersedekah, dan memanjakan kedua orang tuaku dengan fasilitas terbaik yang pantas mereka dapatkan. Keberkahan seolah mengalir tanpa henti membasahi setiap langkah hidupku sejak aku berani membuang racun yang selama ini merusak kedamaian rumah tanggaku. Sementara itu, kabar mengenai Rian dan ibunya sampai ke telingaku melalui beberapa rekan kerja yang masih berhubungan denganku di luar. Setelah dipecat secara tidak hormat dan terus dikejar oleh kewajiban ganti rugi atas penyalahgunaan dana kantor, Rian terpaksa menjual seluruh barang bekas, perhiasan emas ibunya, hingga meminjam uang dari kerabat kampung demi melunasi utang-utangnya, agar tidak dijebloskan ke dalam sel tahanan. Kehidupan mereka kini berubah total. Mereka terpaksa tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota dengan ekonomi yang sangat memprihatinkan dan reputasi sosial yang hancur berantakan. Ibu Ratna yang dulu selalu menyombongkan diri dengan deretan perhiasan emas di pergelangan tangannya kini harus menelan pil pahit, menanggung rasa malu yang teramat sangat di hadapan warga kampung halaman yang telah mengetahui seluruh kebenaran atas kebohongan besar anak kesayangannya. Sikap angkuh yang dulu selalu digunakannya untuk merendahkan orang lain kini berganti menjadi bayang-bayang penyesalan mendalam yang akan terus membayangi sisa hidupnya. Mereka baru menyadari bahwa harta dan jabatan palsu yang mereka agung-agungkan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan yang tulus. Suatu sore saat gerimis tipis kembali turun mengguyur pekarangan, persis seperti suasana pada malam kelam saat orang tuaku diusir, aku berdiri di dekat jendela kaca ruang tamu seraya memegang cangkir teh hangat. Namun, kali ini tidak ada lagi rasa amarah, kekecewaan, atau luka yang tersisa di dalam lubuk hatiku saat menatap titik-titik air yang menempel di kaca. Yang ada hanyalah kedamaian jiwa yang luar biasa dan rasa bangga atas keberanian diri sebagai seorang wanita berhijab yang mampu mempertahankan hak serta martabat keluarganya di atas kebenaran. Ibu melangkah mendekatiku dari belakang, meletakkan tangan keriputnya yang hangat di atas bahuku lalu mengusapnya dengan penuh kasih sayang yang tulus. "Maya, terima kasih ya, Nak. Terima kasih sudah menjadi benteng yang kokoh untuk ayah dan ibu," bisik ibu lembut dengan mata yang berkaca-kaca memancarkan rasa haru yang mendalam.
Tuhan sangat sayang padamu karena memberikan keteguhan hati untuk membela orang tuamu dari ketidakadilan. Aku berbalik, memeluk erat tubuh ibu dan mengecup pipinya dengan rasa cinta yang membumbung tinggi di dalam dada. Ayah dan ibu adalah harta paling berharga dalam hidup Maya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh menyakiti atau merendahkan ayah dan ibu selama Maya masih bernapas dan berdiri di rumah ini. Balasku mantap, menyalurkan seluruh rasa hormat dan baktiku kepada wanita yang telah melahirkanku ini. Ayah ikut melangkah mendekati kami, merangkul aku dan ibu dalam satu pelukan keluarga yang sangat hangat dan utuh, menciptakan sebuah momen indah yang mengunci seluruh babak penderitaan masa lalu kami. Di bawah atap rumah yang kubangun dengan keringat dan doaku sendiri, kami bertiga berdiri saling menguatkan, siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah, penuh kedamaian, dan diratai keberkahan yang tak akan pernah padam. Kisah penderitaanku bersama pria yang salah telah resmi berakhir, berganti menjadi sebuah lembaran baru tentang keberanian, ketegasan, dan keadilan yang berdiri tegak pada tempatnya. Aku telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri berhijab bukanlah lambang kelemahan yang bisa diinjak-injak, melainkan sebuah kekuatan besar yang sanggup meruntuhkan kesombongan dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya saat kehormatan orang tuanya diusik.